Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Fadila. Di sini saya akan mewawancarai salah satu narasumber saya yang memiliki pengalaman sebagai MC di suatu acara. Kita sudah kedatangan Teh Alia. Apa kabar Teh Alia? Alhamdulillah baik. Gimana sekarang kegiatannya? Kegiatannya ya kerja, terus juga kadang-kadang kalau misalkan disuruh ngisi di acara yang gak formal juga lagi ngikutin alurnya aja kehidupan. Oke. Di sini kan aku mau menanya sedikit tentang pengalaman Teteh sebagai seorang MC di suatu acara. Nah, Teteh sendiri kalau untuk suatu acara itu ditunjuk sebagai MC atau memang Teteh yang mengajukan diri bahwa oke, aku mau jadi MC nih. Kalau awalnya sih sebenarnya dari ditunjuk ya, karena kan aku basicnya introvert sebenarnya. Bisa disebut aku tuh anak introvert yang buat ngomong aja masih gagal gitu kayak gitu, jadi masih mikir. Tapi karena aku emang anaknya suka mencari, suka mencoba, akhirnya waktu itu ditunjuk di PKKMB 2021 sekalian. Akhirnya katanya coba buat jadi MC karena posisi nggak ada MC juga. Oh ya udah, dan kebetulan aku tuh satu tim sama Rizka. Itu juga anak humas yang jago banget lah MC-nya gitu. Aku belajar dari dia, cari-cari juga referensi. Akhirnya ya dapat pengalaman itu. Kalau misalkan Teteh cari referensi itu biasanya dari apa? Apakah dari YouTube atau misalkan melihat dari temen gitu? Banyak ya, karena teman-teman aku juga kan banyak kan anak humas, beda-beda prodi sebenarnya. Jadi aku nanya-nanya ke orang-orang yang pernah juga gitu, termasuk anak humas juga. Terus dari media-media juga. Kadang kan aku suka baca buku. So ada buku-buku yang tentang personal branding, tentang MC gitu. Nah, aku baca-baca juga gitu. Jadi nggak cuma satu nggak cuma satu referensi, tapi dari yang lain juga. Oke. Kalau buat Teteh sendiri penting gak sih kalau misalkan kita cari pengalaman di bidang yang emang misalkan bidang itu nggak sesuai sama kita gitu? Penting banget karena sesuai pengalaman aku juga ya, yang pada akhirnya jadi satu bentuk yang baru gitu. Karena ketika kita mencoba kan belum tentu kita langsung bisa, dan kita juga bakalan ngerasain feel yang baru gitu, kayak kayak keluar dari zona nyaman yang baru gitu. Gimana caranya, terus kita juga belajar hal-hal yang baru, terus kita juga bisa dapat ilmu baru. Siapa tahu di kemudian hari jadi pengalaman gitu. Oh, saya udah bisa ini, dan pas-pasan kerjaannya di situ gitu. Kan itu berarti udah dapat dasar-dasarnya dulu sebelum kita lanjut untuk terjun. Kalau misalkan Teteh sendiri pernah nggak sih kayak misalkan sebelum kegiatan mulai nih, acaranya mulai itu kayak merasa aduh takut gak bisa nih, atau misalkan gimana ya gitu respon penonton terhadap acara ini gitu? Pernah nggak sih kepikiran kayak misalkan itu jadi insecure gitu? Kalau dari aku sendiri ya, aku tuh orangnya nggak gampang nervous. Jadi ya aku pasrahin sama diri aku sendiri, gimana pembawaan diri aku sendiri gitu, Natural gitu ya. Kalau misalkan aku merasa diri aku gak pede, pasti aku langsung kayak ngedown kan. Aku tuh tipe orang yang kalau ngedown udah nggak mau ngapa-ngapain gitu, nggak mau ngelakuin hal yang aku rasa itu bikin aku down kayak gitu. Jadi kalau aku sendiri jarang nervous, tapi pas udah menghadapinnya setelah beres acaranya baru ngerasa ngedown gitu. Karena kepikiran gitu ya. Kalau misalkan nih, Teteh punya nggak sih tips untuk teman-teman yang lain, kalau misalkan teman-teman yang lain ini merasa malu atau insecure gitu, kalau misalkan mereka ingin menjadi MC tapi mereka belum ada basic nih sama sekali? Kalau dari aku sendiri ya, untuk jadi dasar biar kita nggak malu, biar kita nggak ngedown lah ya,
intinya pede sama diri sendiri, yakin gitu, dan biasain sama diri sendiri tuh. Kalau aku sendiri gini, aku biasanya kalau mau melakukan hal baru itu aku ngobrol sama diri aku sendiri kayak, bener nggak ya, aku bisa nggak ya, oh aku pasti bisa, tapi aku tahu nggak ya ilmunya gitu. Nah itu dicari tahu dulu, terus tumbuhin rasa pede kayak, bisa kok, bisa. Kalau orang lain kayak ngeraguin, pasti nggak bisa gitu, karena misalkan kalau aku sendiri kan basicnya anak MI, anak MI biasanya juga diem-diem aja gitu, enggak kok bisa, aku bisa buktiin gitu. Jadi kayak menumbuhkan gitu ya. mematahkan opini orang bahwa kita nggak bisa, terus bangkitin. Jangan menganggap semua orang itu kaca, jangan menganggap semua orang itu, kan biasanya anggap aja semua orang monyet katanya suka gitu kan. Sebenarnya jangan kayak gitu. Kalau kayak gitu, ketika kita ketemu khalayak banyak, itu bakalan ngerasa, aduh gimana ya, monyetnya banyak banget gitu kan, nantinya jadi kayak gitu ya, gak enak. Dan persepsi orang juga jadinya aneh gitu ketika kita nggak lucu, kita nggak lucu gitu, kayak jadi kita kayak ngobrol sama monyet gitu, kayak seolah kayak gitu. Jadi anggap mereka manusia, anggap mereka benar-benar manusia, terus kita yakinin mereka itu satu frekuensi sama kita, jadi kita bisa nyambung, terus bisa langsung kayak tektok gitu udah. Dan biasain kalau misalkan untuk pertama kali ngobrol nih misalkan sama orang baru, jangan langsung to the point kayak aku mau ini loh gitu, jangan langsung ke situ, tapi sebisa mungkin kita bisa membawa suasananya dulu gitu. Jadi kita juga nggak ngerasa nervous. Kalau emang benar-benar nervous, udah di ujung tanduk, usahain kita kayak tarik napas dulu atau relax dulu diri sendiri kayak gimana gitu. Sebisa mungkin membalancekan antara persepsi kita sama persepsi orang lain. Oke, nanti buat teman-teman di rumah yang ingin mencoba menjadi seorang MC itu, kita gak usah takut, dan yang penting kita tuh harus cari pengalaman sebanyak-banyaknya ya. Iya. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.